Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Gunung Uhud. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Gunung Uhud adalah sebuah gunung bersejarah yang terletak di bagian utara kota Madinah di wilayah Hejazi, Arab Saudi. Gunung ini memiliki tinggi 1077 meter dengan panjang 7,5 kilometer. Gunung Uhud menjadi saksi dari sebuah peristiwa penting, yaitu pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Uhud. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pertempuran Uhud melibatkan komunitas muslim kecil di kota Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad berhadapan dengan kaum Quraisy yang merupakan kelompok masyarakat dari kota Mekah. Kaum Quraisy dikenal sebagai pihak yang pada masa itu menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pertempuran Uhud terjadi pada tanggal 19 Maret 625 Masehi. Tanggal ini menjadi salah satu penanda penting dalam sejarah Islam karena merupakan pertempuran kedua yang dihadapi oleh komunitas muslim setelah sebelumnya terjadi pertempuran Badar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pertempuran tersebut berlangsung di Gunung Uhud yang berada di bagian utara kota Madinah. Lokasi ini dipilih karena secara geografis memiliki posisi strategis untuk dijadikan tempat bertahan maupun menyerang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pertempuran Uhud terjadi sebagai kelanjutan dari upaya kaum Quraisy Mekah untuk membalas kekalahan mereka dalam pertempuran Badar. Kaum Quraisy membawa pasukan dalam jumlah besar untuk menghadap pasukan Muslim yang lebih kecil jumlahnya. Tujuannya adalah untuk menegaskan kembali kekuatan mereka dan melemahkan semangat perjuangan komunitas Muslim di Madinah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Pada awalnya pasukan Muslim berhasil menekan pasukan Quraisy. Namun kemudian terjadi perubahan situasi ketika sebagian pasukan Muslim tidak lagi berada pada posisi yang telah ditentukan karena tergoda oleh harta rampasan perang. Kondisi ini membuat barisan Muslim menjadi lemah dan akhirnya memberikan peluang bagi pasukan Quraisy untuk membalikkan keadaan. Pertempuran berakhir dengan pasukan Muslim mengalami kekalahan, namun peristiwa ini meninggalkan banyak pelajaran berharga tentang disiplin, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah, Gunung Uhud bukan hanya sebuah tempat geografis tetapi juga simbol penting dalam perjalanan dakwah dan perjuangan. Gunung ini menyimpan kisah tentang kemenangan awal, kelemahan manusia, serta hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Dari sudut pandang keagamaan, peristiwa di Gunung Uhud mengajarkan umat tentang pentingnya menaati perintah pemimpin, menjaga kesabaran dan tidak tergoda oleh kenikmatan dunia yang sesaat. Dari sudut pandang sosial, pertempuran tersebut menunjukkan bagaimana sebuah komunitas kecil mampu menghadapi tekanan besar dari kelompok yang lebih kuat dengan penuh keyakinan dan keberanian. Dari sudut pandang budaya, Gunung Uhud kini menjadi salah satu destinasi ziarah yang banyak dikunjungi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Pengunjung datang tidak hanya untuk melihat keindahan alamnya tetapi juga untuk mengenang peristiwa besar yang pernah terjadi di sana. Dari sudut pandang pendidikan, kisah pertempuran Uhud sering digunakan sebagai bahan pembelajaran tentang strategi, kedisiplinan, serta pentingnya konsistensi dalam mempertahankan nilai dan keyakinan. Peristiwa di Gunung Uhud memberikan pelajaran bahwa setiap kemenangan dapat berubah menjadi kekalahan apabila tidak disertai dengan disiplin dan kesabaran. Hal ini juga mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, serta memperkuat tekad dalam perjalanan hidup.
Nabi Muhammad sebagai pemimpin komunitas Muslim memperlihatkan teladan luar biasa dalam kesabaran dan keteguhan meskipun menghadapi kekalahan. Hal ini menunjukkan kualitas kepemimpinan yang menekankan tanggung jawab serta keteladanan. Kaum Quraisy menunjukkan kekuatan besar dalam jumlah pasukan, namun mereka juga menjadi gambaran tentang bagaimana kekuasaan dan keinginan untuk mempertahankan status dapat mendorong sebuah kelompok untuk melakukan perlawanan terhadap kebenaran. Gunung Uhud sebagai tempat tetaplah netral, namun posisinya dalam sejarah menjadikannya simbol dari pelajaran hidup yang abadi. Saran yang membangun adalah agar setiap generasi memandang peristiwa Uhud bukan sekadar pertempuran masa lalu, melainkan sebagai sumber nilai dan inspirasi untuk menghadapi tantangan zaman dengan lebih bijak, disiplin dan penuh tanggung jawab. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik,
Dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.